أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai. Dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallah khair Mas Fadli yang telah memberikan kita arti ataupun terjemah daripada surah Al-Fatihah. Kenapa bacaannya surah Al-Fatihah? Karena kita mau bahas tentang pertanyaan tadi. Benarkah bacaan salat itu harus terdengar oleh telinga sendiri agar sah? Maka jawabannya tergantung bacaan yang mana. Bacaan yang menentukan sah tidak itu termasuk rukun qauli. Kalau rukun, kalau hilang dia, maka dia tidak sah sholatnya. Dan kapan bisa disebut dia qauli? Termasuk dalam syarat-syarat dia qauli, kalau dia sudah terdengar daripada bacaan tersebut, minimal sekali didengar oleh telinga sendiri. Mana saja rukun qauli? Takbiratul ihram. Jadi tidak boleh orang sholat mode silent. Nah, dicatat ini, ditulis di situ. Kalau takbir mesti bersuara Allahu Akbar. Ini angkatnya sunnah, bersedekapnya juga sunnah, lihat ke tempat sujud juga sunnah. Tapi yang rukun itu adalah ngucapin Allahu Akbar. Kemudian ada rukun qauli selanjutnya yang mesti terdengar oleh telinga sendiri. Apa? Bacaan suratul Fatihah bil basmalah. Pakai bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kenapa ulama memberikan syarat terdengar oleh telinga sendiri? Karena kalau tak terdengar oleh telinga sendiri, maka kecepatannya bisa menembus kecepatan cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena tidak terdengar telinganya sendiri. Jadi dia cuma membayangkan tulisannya seakan-akan dia sudah membaca. Padahal mesti dia baca, bergerak bibirnya dan ada suara terdengar sama telinga. Mana lagi yang menjadi rukun qauli? Tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Mana lagi yang menjadi rukun qauli? Salawatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sudah sah. Tapi kalau mau lengkap sampai fil alamina innaka hamidum majid, itu lebih baik lagi. Mana lagi termasuk rukun qaulinya? Sudah 4 ini dicatat enggak ya? 4 ini takbiratul ihram, suratul Fatihah dengan bismillahnya, tasyahud akhir, solawat kepada Nabi, dan yang terakhir yang kelima rukun qauli yang mesti terdengar telinga sendiri adalah salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, sunnah yang kedua. Maka kalau dikatakan
Mestikah terdengar oleh telinga sendiri? Jawabannya mesti, karena dia termasuk daripada rukun qauli dan rukun itu mempengaruhi sah tidaknya sholat. Ini Masya Allah luar biasa. Jadi diperjelas lagi tadi Ya. mungkin yang belum ada catatannya dicatat. Jadi ingat ya ini Masya Allah. Bicara masalah tentang rukun ini berarti penting banget. Penting. Kalau sampai nggak dilakukan berarti sholatnya nggak Satu sah. saja yang hilang diulangi sholat. Nah, makasih banyak Ustadz Syam. Iya. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Masya Allah. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Ada pertanyaan. Katanya begini, setelah kita baca Al-Fatihah ada namanya surah yang sunnah yang kita baca ya. Surah pilihan. Ada macam-macam. Mungkin karena bosan dengan trikul, coba dia mau baca Yasin. Ternyata dia mau baca Yasin, hafalnya cuma 5 ayat. Pertanyaannya boleh apa enggak? Boleh enggak Bu? Yakin? Yakin, coba kita tanya sama Habib Usman. Silakan Habib dijawab. Habib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Abang Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, catat nih baik-baik. Ternyata mazhab yang 4 itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Menurut mazhab Imam Syafi'i, karena kita mayoritas mazhab Imam Syafi'i, maka yang dikatakan bahwasanya surah atau surat setelah baca Al-Fatihah itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Jadi kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, misalkan baca surat, mau baca apapun suratnya itu sunnah. Dan menurut mazhab Imam Syafi'i, harus kalau mau baca itu sempurna. Nggak boleh cuma 3 ayat doang, 2 ayat doang, tapi sempurnakanlah bacaannya. Sempurnakan bacaannya. Menurut mazhab yang lain, itu harus bacaannya itu boleh 1 ayat, boleh 2 ayat. Boleh 1 ayat, boleh 2 ayat. Jadi mau baca 1 ayat boleh, mau baca 2 ayat boleh, mau baca 3 ayat boleh, mau baca 5 ayat boleh, mau baca 10 ayat juga boleh. Atau misalkan dia baca surat, habis amin dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu akbar, itu boleh. Menurut mazhab yang lain. Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i, sempurnakanlah, selesaikanlah bacaan dalam surat tersebut. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Terus juga menurut mazhab Imam Syafi'i, kalau misalkan seandainya nggak baca pun nggak jadi masalah. Tapi kurang afdol, kurang sempurna. Tapi menurut mazhab Imam Abu Hanifah, ketika dia nggak baca surat, maka dia harus sujud sahwi. Tapi kalau menurut mazhab Imam Syafi'i dia nggak baca surat, maka dia tidak perlu sujud sahwi. Oleh karena itu, bagaimana kita seharusnya, sebaik-baiknya kita adalah mengikuti daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Bacalah yang baik, bacalah yang sempurna, bacalah yang sesuai dengan kemampuannya, bertakwalah kepada Allah dengan semampu yang kita ucapkan atau semampu yang kita keluarkan. Oleh karena itu, yang terbaik bagi kita adalah surat yang sempurna yang kita hafal dan kita kuasai. Masya Allah, makasih banyak Habib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Oke, kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Waktu kita kasih kesempatan kembali jamaah buat bertanya. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Sini dulu, yang sebelah sini Ibu izin, boleh yang di tengah ya. Makasih jalan Ibu, maaf. Silakan perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lia, Pak Ustadz. Ibu Lia. Saya mohon. Iya. Belum dipanggil udah tengah aja. Udah pasti panggil Bapak ya, yakin ya. Saya begini Pak Ustadz, sebenarnya saya hafal surat selain Al-Ikhlas, Anas dan Apalak. Tapi saya pingin bacanya yang gampang-gampang gitu. Apakah itu sia-sia gak Pak Ustadz? Oh, sia-sia enggak. Ya. Padahal bacaan yang lain bisa. Ya. Ya udah
karena pengen cepet dan udah paling hafal. Yakin kalau ini nggak mungkin salah baca Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq gitu ya. Udah, iya. itu aja Bu Ya, pertanyaannya. terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana? Masya Allah, terima kasih Ibu. Boleh kembali ke tempatnya. Izin Habib dan Ustaz Sam. Mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan, silakan catat buat semuanya dan jangan lupa ya tonton Islami Tindak sampai selesai. Berbicara tentang gimana nih kalau bacanya itu aja, jawabannya boleh. Maka yang dibaca adalah surah yang dihafal, yang mudah, yang lancar. Ada juga surah yang dihafal tapi tidak lancar. Wala antum. Bolak-balik kan? Kalau ragu jangan. Ada yang dihafal mudah tapi belum lancar. Maka sebaiknya ambil 3 ini. Mudah yang dihafal, yang mudah, yang lancar. Kenapa? Berkaitan tentang bacaan kita juga. Nanti kan kita harus fokus pada apa Bu? Fokus pada keusyuan. Fokus pada gerakan. Bacaannya ayo yang mudah-mudah aja. Ya, yang mudah-mudah aja. Yang paling bagus salat berjamaah deh. Itu paling aman itu, salat berjamaah. Dan mohon maaf tanpa menggurui, sebaiknya bacaannya dimaknai. Contoh, tadi sudah jelas Ustaz Sam, bagusnya bacaannya yang pas juga. Kalau duha, apa bacaannya surah Wad-Duha. Betul tidak? Kalau apa? Kalau maghrib sebaiknya jangan terlalu panjang. Karena gini, bacaan sesudah Al-Fatihah kita lihat dulu. Kalau subuh sebaiknya panjang. Karena kalau subuh itu kita membaca Quran. Tapi kalau Isya sama Isya, duhur, asar setengahnya. Setengahnya dari subuh itu. Nah kalau maghrib sebaiknya jangan panjang. Karena bisa jadi jamaah yang di belakang lagi apa? Lagi puasa. Panjang bacaan maghribnya. Mana maghribnya pendek lagi waktunya. Apalagi nih buat maaf imam, please di bandara. Please. Rest area pinggir jalan. Orang cuma mampir. Lama ketinggalan pesawat orang. Sholat Jumat. Salat jumpa. Panjang bacanya. Lihat kondisi jamaah. Jamaah. Pesawatku. Panggilan terakhir. Tolong tahu diri. Iya. Kalau masjid bandara, masjid rest area, yang pinggir jalan sebaiknya imam tahu diri. Jangan terlalu panjang. Ada pengalaman. Ada. Makanya bisa diutarakan. Kalau kasih tahu imamnya sekarang. Itu Jumat. Imam. Khutbahnya panjang. Ini kan di bandara. Saya kan mampir salat Jumat. Ini gimana sih? Ketinggalan penerbangan semua orang. Kok ada yang keluar. Karena gimana nih? Tepuk tangan buat Ustadz Maulana, Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi penanya berikutnya. Silakan angkat tangannya. Yang mana? Sebelah sini Ibu, mohon izin boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rini. Ibu Rini. Dari Majelis Taklim Miftahur Rosyad Bandung, Miftahur Rosyad. Majalaya. Tepuk tangan buat Ibu Rini, Masya Allah. Sering disiram cincinnya, mekar bunganya. Coba kalau nggak percaya itu mekar, ya kan? Sering disiram. Besok-besok kalau punya emas disiram, ntar mekar. Silakan mau nanya sama siapa Ibu? Punten Ibu Rini. Mau bertanya sama siapa? Saya mohon izin bertanya Sama ke Ustadz Syam. Ustadz Syam, silakan Ya. duduk. Oke Ustadz Syam maju, izin. Ya Bu. Iya, silakan Bu. Begini Pak Ustadz ya, gimana kalau ada imam Ya. yang lupa surat, Ya. yang dibaca ketika sholat. Surat apa nih? Ya misalkan. Surat pilihan, surat setelah pilihan. Al-Fatihah. Nah gitu ya. Terus gak diterusin lagi Karena bacaannya. makmum di belakang nggak juga bantuin makmumnya. Menyerah dia, menyerah Iya, imamnya nih. menyerahlah dia. Menyerahlah Nah, dia. lupa ya, jadi gak diterusin bacaannya Ya. itu. Terus lanjut aja ke Ya. gerakan yang selanjutnya. Ya. Ruku berarti langsung. Ruku langsung Iya. ruku.
Nah itu gimana? Iya, Bu, tahu nggak pertanyaannya siapa yang rese? Iya. Yang di belakang imam yang rese. Harusnya dia bantu kalau imamnya Yang lupa. rese imamnya, kenapa ngambil Cari- surah-surah yang susah. tidak masyhur? Yang bisa dibantuin. Betul. Maksud dia baik memperkenalkan surah ini biar terdengar Tapi gini ya, familiar. kalau Masjidil Haram kan ada 5 imam di belakang kan. Yang bisa membenarkan bacaan. Dan kalau baiknya, kalau masjid sebaiknya ada naib yang di belakang. Yang siap membetulkan imam. Betul. Ingat. Gimana kalau kita kasih ceramahnya Ustadz Syam? Ya, baik. Ya silakan duduk kembali. Makasih banyak Ibu Ri. Tepuk tangan buat Ibu Ri ini. Masya Allah. Silakan Atur duduk. nuhun Ibu Ustadz Maulana, Mas Fadli, Habib Utsman, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau penyerang nomor 9 lagi tidak main, cedera, maka yang gantiin biasanya yang nomor 10. Artinya apa? Pemain cadangan tuh tidak boleh tidak kalah jago sama pemain inti. Kalau imam di belakangnya biasanya yang bisa jadi imam juga. Kenapa? Karena dia mesti ada kontribusinya untuk imam. Imam tiba-tiba batal sholat misalnya, kita tidak tahu namanya manusia. Ada yang keluar kadang-kadang, subhanallah. Maka dia berangkat pergi, yang di belakangnya mesti paham. Langsung menggantikan sang imam. Apalagi gunanya? Kalau lagi lupa bacaan, dicatat nih buat yang di rumah, subhanallah. Kalau imam lupa bacaan, maka yang di belakang itu membantu meneruskan bacaan. Syaratnya lupa bacaan, bukan salah bacaan ya. Kalau lupa bacaan baru dibantu. Tapi kalau salah bacaan tidak boleh ditegur. Contoh misalnya, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Diam dia. Kalau dia diam baru di belakang nerusin tuh. Wala antum abiduna ma'bud. Tapi kalau imamnya tidak diam, terputar terus. Wala antum abiduna ma'bud. Wala ana abidun ma'abatum. Wala antum abidun. Maka yang di belakang diam-diam aja dulu. Sabar-sabar aja dah dulu. Sabar-sabar aja dulu. Sini contoh. 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 Kasih contoh. Kasih contoh. Ya. Contoh. Contoh. Ya. Ini imam yang imamnya. salah, yang lupa bacaannya muter-muter. bacaan. Bacaannya muter-muter. Kira-kira apa bacaannya biasa lupa? Coba inna a'tainakal kautsar deh. Coba. Inna. Inna atoina kal kausar pasoli dewa. Nah, udah, lupa dia. Fasoli lit. Fasoli, Fasoli lorot. Tapi dia ragu-ragu aja nih, masih diulang lagi. Fasoli. Fasoli. Pasolo di rob. Fasoli Baru lupa beneran nih. Tegur dia. Fasoli lirobi kawanhar. Baru lanjutin lagi. Fasoli. Pasoli di Menyerah, langsung ruku dia. Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Ruku. Ruku. Itu sujud. Ruku gini. Ya. Saking groginya depan TV. Lagi di depan TV. Kalau dia ruku, apa yang dilakukan makmum? Ikut saja ruku, sudah sah dia. Sudah sah. Tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Cuma berdosa ini karena membiarkan dia jadi imam. Gak hafal surah. Makanya lain kali kau yang imam. Kau yang imam, mundur. Mundur. Udah, besok aja imamnya. Sekarang waktunya habis duduk. Tepuk tangan dong, Masya Allah, luar biasa. Ada sedikit tambahan buat jamaah buat dicatat nih. Jadi kalau urusan ibadah jangan pakai sungkan-sungkanan. Anda aja silahkan. Kalau urusan ibadah, kalau kita sudah yakin dan kita sudah punya sanad, kita berguru, Al-Fatihah saya benar, bacaan saya benar, yakin aja silahkan tawarkan diri untuk menjadi imam. Apalagi di tempat umum yang tidak ada imam tetapnya. Seperti rest area, bandara segala macam, maka tawarkan diri jadi imam. Di mall misalnya, karena tidak ada imam tetap. Tapi kalau ada imam tetap disunahkan imam tetapnya yang jadi imam. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Kita panggil lagi guru kita Ustadz Maulana. Mohon izin Ustadz Maulana. Ya. Dari kecil ada orang bilang gini, Mas dari kecil saya kan taunya kalau rakaat setelah tahiyat itu awal itu cukup baca Al-Fatihah aja katanya. Tapi ternyata saya baru tahu, katanya semua rakaat itu harus juga baca surah pendeknya. Berarti salat saya selama ini enggak sah dong Ustadz. Nah itu bagaimana tuh? Mohon izin penjelasan, silakan. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Bukan berarti kami yang ada di sini lebih baik daripada yang di rumah. Izin kepada yang di rumah, guru-guru kami yang lagi nonton. Mohon izin karena ini bukan hukum, tapi ini kan pelajaran fikih. Kami tidak menetapkan hukum, tapi kita lagi berbagi ilmu dan sebagainya. Pembelajaran dan mengingatkan yang sudah tahu. Izin Habib dan Ustaz Sam, mohon izin. Nabi, kalau sesudah, artinya Nabi rakaat ketiga dan rakaat keempat itu tidak bersuara.
tidak bersuara. Dengerin, tidak bersuara. Dan hanya membaca surah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Tidak ada surah yang lain. Nah, bagaimana? Katanya ada yang dibaca. Memang pada salat sunnah kayak taraweh. Itu ada bacaan semuanya sesudah Al-Fatihahnya. Dan termasuk salat sunat tasbih. Salat sunat tasbih pakai bacaan di rakaat ketiga. Kan salat tasbih ada berapa rakaat, Bu? 4. 4 rakaat kalau dilakukannya di pagi hari. 2 rakaat di malam hari. Mohon 2 rakaat. Tetap 4 rakaat. Karena kan jumlah tasbihnya ada 300. Setiap rakaatnya adalah 75. 75 karena 7 gerakan. Yang berdirinya kan 15. Yang lainnya adalah 10. Pada bacaannya semua menggunakan bacaan surah setelah surah Al-Fatihah. Nah, sama kita salat tarawihnya 20. Kalau memang ada yang tarawihnya 20-nya itu semua pakai bacaan surah sesudah Al-Fatihahnya. Maka dalam hal ini maka lakukan. Cuma dalam hal ini Ustadz gimana? Apakah salah selama ini? Kembali lagi pada rukunnya bahwa hukumnya membaca surah sesudah surah Al-Fatihah adalah sunnah. Jadi kalau ditanya apakah sah? Jawabannya sah. Tetap sah. Cuma ada baiknya kalau memang mau baca silakan. Apalagi kan bacanya dalam hati. Betul tidak? Kalau kita maaf ya, kalau kita berjamaah sambil tidak ada masalah. Karena ini sepanjang itu adalah bacaan Quran. Sepanjang bacaan Quran. Iya, jadi bacaannya berbeda. Kalau seandainya mau sholat wajib ya, 2 rakaat yang suaranya dilafazkan, Ya. itu dibaca surah tambahannya, surah sunnah. Ya. Nah kalau seandainya rakaat ketiga keempat, itu Cuma cuma dalam hati, Al-Fatihah cuma sendiri aja yang dengar, Al-Fatihahnya aja gitu ya. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam Tinda yang dirahmati Allah. Waktunya kita kasih kesempatan jamaah yang ada di studio mewakili di rumah untuk curhat sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Ya mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Ada yang cepat juga di sini. Oh ada. Mana yang persaingan berdua nih? Yang ini dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Yani dari Majelis Tafakur Tazkiyah Bandung. Oke, tepuk tangan buat Ibu Yani. Habib sama Ustadz Maulana boleh maju ke depan. Aku mau curhat nih. Ya. Boleh? Boleh Jadi Ibu. begini Pak Ustadz, saya kan mempunyai seorang tetangga yang mempunyai hutang nih. Lumayan banyak ya. Terus Semua ibu-ibu datang ke sini bahas utang Enggak, dulu ya. sekalian nagih utang lewat sini. Lewat sini nagih terus ini utangnya. terusin nggak? Terusin Bu. Terus gini Pak Ustadz, yang punya utang itu meninggal. Nah, yang mau saya tanyakan tuh apa sih gimana yang harus saya lakukan tuh menagihnya atau mengikhlaskannya. Ya. Akan tetapi pas mau ditanya ke pihak keluarganya dia mau bayar. Tapi sampai sekarang belum gitu. Bu, saya mau nanya dulu sama Bu Yani sebelum dijawab sama guru-guru kita. Boleh. Pertanyaan ada hitam di atas putih nggak? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena kan dia tadinya orang yang nggak mampu gitu. Ya. Jadi tadinya Saksi. Ada saksi? Ada saksi. Ada saksi, oke. Itu aja Ibu sih ya. Biar jawab sama Habib dulu, silakan Habib dijawab Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika seseorang meninggal dunia, maka wajib dia untuk bayar hutang. Biasanya kalau ada yang meninggal, itu ada keluarganya, kakaknya, adiknya, ataupun anaknya, ataupun orang tuanya, itu diri di tengah-tengah di depan. Fulan bin Fulan telah berpulang ke rahmatullah, tolong dimaafkan atas kesalahannya, kecil ataupun besarnya. Dan apabila memiliki utang, maka samperkanlah saya atau temuilah saya dan saya bertanggung jawab atas utang tersebut. Biasanya ada yang seperti itu, dari pihak keluarga. Nah terus bagaimana misalkan seandainya kalau saya merasa dia punya utang sama saya dan ada saksinya, utangnya nggak besar, 1 juta rupiah atau 2 juta, wajib bagi dia untuk nagih utang. Biar orang ini atau almarhumah ini tidak terbebani dan tidak berdosa dan tidak nanti di akhirat berkurang amal ibadahnya, diambil sama yang punya utang. Oleh karena itu datengin, dia punya utang sama saya dan saya minta dibayar. Nanti warisannya dibagi untuk bayar hutang dulu,
dibayar zakatnya dulu, baru dibagikan kepada keluarganya. Jadi didahulukan untuk bayar hutang. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika salah satu sahabat meninggal dunia, maka Rasulullah bertanya, Fulan bin Fulan punya hutang nggak? Punya ya Rasulullah. Tadinya Rasulullah mau bangun, Rasulullah sendiran lagi, nggak jadi bangun. Sahabat bilang lagi, ya Rasulullah saya tanggung semua sahabat saya, karena dia adalah keluarga saya. Maka ada yang nanggungnya, Rasulullah berdiri, Rasulullah salatin. Intinya apa? Jangan sampai hutang ini menjadi beban kita sampai di mizan Allah. Jangan sampai hutang ini mencelakakan kita. Harusnya amal ibadah kita banyak berkurang karena hutang kita. Dapat pahala haji lah, dapat pahala umroh lah, atau pahala sholat lah. Iya. Jangan sampai pahala kita berkurang diambil sama orang lain. Ibu izin, mau nanya dulu utangnya banyak apa sedikit? Lumayan lah, ya kalau menurut aku mah ya lumayan lah. Lumayan lah ya. Kalau diikhlasin kira-kira aman gak Bu? Insya Allah kalau misalkan mereka sama keluarga mereka tidak bisa membayar untuk bayar, insya Allah saya ikhlaskan. Nah gitu, coba Ya. silakan dijawab Ustadz Maulana baru. Ibu, kasih kesempatan dulu untuk bayar. Saya ulangi, kasih dulu kesempatan untuk bayar. Karena ini persoalan dunia harus diselesaikan. Bukan berarti semua diikhlasin. Lama-lama nanti orang pada datang utang mulu. Betul tidak? Selamatkan. Karena gini Bu, mohon maaf. Pahalanya 18 kali lipat daripada sedekah. Sebaiknya betul kata Habib tadi, sebaiknya selesaikan dulu urusan. Kalau ada orang meninggal selesaikan 3. Bayarkan utangnya, bayarkan nazarnya, tunaikan wasiatnya. 3 ini harus diselesaikan dulu. Apa Bu? Utang, nazar, wasiat. Utang, nazar, Nazar, kalau itu nasar. wasiat. Itu selesaikan dulu. Dan siapa yang bayar utangnya? Siapa yang kemungkinan dapat warisan? Siapa yang akan dapat warisan? Dia yang bayar. Ustadz, bukannya tidak ada dosa turunan. Tapi kamu yang dapat turunannya, kenapa kok? Selamatkanlah. Orang lain lagi kita bayarin utangnya, betul tidak? Apalagi orang tua kita sendiri. Bayarin. Memang berapa Bu? Lumayan lah. Jangan dikasih tahu. Jangan dikasih tahu. Sekarang Ibu tagih deh. Iya. Jangan nggak enak ya. Paling nggak dia nonton. Salah. Ya. Udah, Ibu sini aja dulu. Makasih banyak curhatannya buat jamaah yang di rumah. Jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang sholat, bacanya itu aja. Siapa bilang nggak boleh? Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.